Perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan namanya dimulai Rabu 24 Juli kemarin. Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali untuk kali pertama di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Saka Tatal beberkan sejumlah novum atau bukti baru yang akan menjadi senjata untuk membersihkan namanya sebagai mantan terpidana yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam. Sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal memang telah digelar. Masih panjang perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan namanya. Tak hanya memiliki bukti baru, Saka Tatal bersama kuasa hukumnya juga telah menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk mendukung langkahnya. Lantas, akankah bukti baru ini bisa menjadi senjata ampuh Saka Tatal untuk membersihkan namanya? Akankah Saka Tatal juga bisa memperoleh hasil yang positif seperti Peggy Setiawan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, perjuangan dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal saat ini sudah memasuki babak baru di mana ia berusaha untuk membersihkan namanya dengan mengajukan peninjauan kembali, dan kemarin sidang sudah digelar dan ada beberapa novum ataupun bukti baru yang sudah diajukan. Apakah ini artinya bisa membuat Saka Tatal bebas dari segi tuduhan-tuduhan yang selama ini ditujukan kepada dia sebagai juga ditetapkan sebagai terpidana? Untuk itu kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog bersama kami. Sudah hadir melalui Zoom kuasa hukum Saka Tatal, Mbak Titin Prialianti. Selamat pagi Mbak Titin. Selamat pagi Mbak. Baik, kemudian juga sudah bergabung Komjen Purnawirawan Bapak Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011. Selamat pagi Pak Ito, Assalamualaikum. Pak Ito, pagi Pak. Selamat pagi Mbak Syira, Mbak Rati, Bu Titin. Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kami Bang Kudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Silakan. Selamat pagi, Pak Kudri. Selamat pagi. Baik, saya terlebih dahulu ke Mbak Titin. Mbak Titin, dari segi novum yang sudah disampaikan kemarin, itu artinya apa yang paling membuat yakin bahwa novum-novum itu bisa mengantarkan Saka Tatal ini bebas dari tuduhan? Bahwa peristiwa di 27 Agustus 2016 itu tidak pernah terjadi dan melibatkan 8 terpidana termasuk Saka Tatal. Tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dari novum yang paling bisa saya tampilkan secara visual, misalnya ini adanya, segini kelihatan Mbak, ini salah satu di antaranya. Jadi ada serpihan daging di baut tiang PJU. Sebetulnya adanya serpihan daging di tiang baut PJU ini juga sudah disampaikan oleh saksi yang melakukan olah TKP. Saksi dari anggota Polsek Talun itu juga mengetahui dan sudah menyampaikan di persidangan bahwa ada daging yang menempel di tiang baut PJU. Kemudian juga ada goresan di median jalan yang sesuai dengan warna motor. Ini juga visual yang kami tampilkan di dalam novum. Jadi visual itu menjelaskan betul terjadi benturan antara kendaraan yang digunakan oleh korban yang mengakibatkan adanya kerusakan di motor. Kemudian benturan itu juga kemungkinan menempelnya daging yang mengakibatkan luka di tubuh korban. Jadi sebetulnya secara verbal saksi sudah menjelaskan masalah itu Mbak di hadapan majelis, tetapi nampaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon saat itu mengabaikan keterangan tersebut. Jadi saya sih berasumsinya, dan karena asumsi itu kan didukung dengan fakta-fakta di persidangan, dengan bukti-bukti yang kami miliki, dengan bukti-bukti yang waktu itu dihadirkan di persidangan. Kalau misalnya dakwaan yang menyatakan meninggalnya korban karena tusukan, meninggalnya Eki karena tusukan samurai panjang di dada, kemudian samurai pendek di perut, namun hasil otopsi
meninggalnya karena retakan tulang tengkorak belakang. Jadi memang di persidangan juga sebetulnya sudah terungkap antara perbedaan kesaksian dari anggota yang melakukan olah TKP, perbedaan dari hasil otopsi dan perbedaan dari dakwaan. Baik, Sebetulnya Bu Titin. sudah Ya. tapi tidak diabaikan. Bukti-bukti kemarin Novum sudah dihadirkan, bukti premier, bukti yang visual yang Anda hadirkan saat ini, apakah juga diperkuat dengan bukti sekunder? Karena kalau melihat di tahun 2016 silam ini kan diabaikan oleh pengadilan. Bagaimana Anda yakin bukti yang pernah diabaikan di pengadilan di tahun 2016 bisa cukup kuat untuk saat ini? Sebetulnya gini Mbak, bukti yang jadi kan gini, anggota Polsek Talun itu tidak dihadirkan di sidangnya Sakatatal, tetapi dihadirkan di sidangnya yang dewasa. Jadi sebetulnya persoalannya di situ Mbak, ada anggota Polsek Talun yang melakukan olah TKP tidak dihadirkan di sidang Sakatatal, sehingga betul-betul dakwaannya itu sesuai dengan BAP-nya yang disampaikan oleh pelapor. BAP yang disampaikan oleh pelapor juga diperkuat oleh kesaksian Sudirman yang tentu saja belakangan ini setelah Sakatatal menyatakan bahwa apa yang dilakukannya mengakui perbuatan itu karena adanya intimidasi, adanya ancaman. Sementara Sudirman sendiri memang meyakini, keluarganya meyakini dia memang memiliki keterbelakangan mental. Ya, tetapi bukti-bukti primer lainnya juga kita sampaikan yang tertuang di dalam memori PK, Mbak. Baik. Saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, kalau melihat dari bukti-bukti yang kemarin sudah dihadirkan, ini seberapa valid menurut Pak Ito? Karena ada beberapa bukti juga yang sebenarnya sudah pernah diajukan tapi dikesampingkan pada saat itu. Baik, Mbak. Pertama, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa PK ini kan merupakan ruang hukum ya untuk menguji keputusan pengadilan yang telah bersifat inkrah. Kemudian syaratnya harus ada novum baru. Nah, novum baru yang diajukan ini tentunya harus dapat meyakinkan hakim. Kemudian saya mencermati novum-novum yang diajukan itu kan berdasarkan kepada hasil penyidikan 8 tahun yang lalu, tahun 2016 ya, yang telah diterima oleh JPU, jaksa maupun pengadilan. Kemudian kalau saya melihat di sana bahwa apa yang disampaikan oleh pihak penasihat hukumnya Sakatata, itu saya lihat memang banyak hal-hal yang mungkin harus diklarifikasi kembali tentunya dengan bagaimana pada saat proses pengolahan TKP dan proses penyidikan. Karena kan hakim sesuai dengan pasal 183 ya, hakim itu mengatakan bahwa buat hakim mungkin bukti-bukti itu dikesampingkan karena hakim ada keyakinan terhadap bukti lain. Nah itu tentunya bagaimana itu adalah keputusan itu merupakan kewenangan daripada hakim. Nah saya melihat di sini Mbak ada sesuatu yang memang janggal mungkin ya. Kita lihat proses pra-peradilannya Peggy Setiawan ya, saya mundur sedikit. Kan pada saat sebelum proses pra-peradilan itu ada video yang mengatakan Peggy tidak mengenal sama sekali kepada para terpidana. Kemudian setelah dia memenangkan, ada video yang dia melakukan video call, mengatakan bahwa dia mengenal termasuk Sudirman. Padahal Sudirman itu adalah yang mengajukan kepada pihak Polda bahwa Peggy adalah salah satu pelaku. Nah ini kan kita melihat ada satu kejanggalan, tapi saya tidak bisa tidak menilai masalah ini. Sehingga saya kira kalau memang ada novum-novum baru yang mungkin terkait dengan masalah ini dan bisa meyakinkan hakim, saya kira bagus saja. Karena kan yang kita cari adalah keadilan dan kebenaran. Keadilan bagi korban ataupun mungkin bagi terpidana kalau tidak bersalah, maupun kebenaran. Nah kebenaran ini tentunya jangan sampai di framing ya, atau dengan tekanan daripada masyarakat ataupun pembentukan opini publik. Tapi saya yakin bahwa hakim pun akan mempertimbangkan secara matang kira-kira bukti-bukti yang saat itu diajukan apakah memang betul-betul kuat atau tidak. Karena bagaimanapun juga bagi pihak-pihak kita juga harus fair ya. Kalau memang orang bersalah ya harus dihukum. Tapi kalau orang tidak bersalah ya harus dilepas. Saya kira itu yang merupakan prinsip juga bagi penyidik, karena penyidik juga kan hanya mengumpulkan keterangan, mengumpulkan bukti-bukti, kemudian selanjutnya diolah oleh penuntut umum dan hakim yang memutuskan. Demikian, Pak.
Baik, saya mau ke Pak Bang Kudri kalau melihat ini kan memang sebenarnya novumnya sudah pernah digunakan di tahun 2016 begitu ya. Apakah cukup kuat nantinya untuk dapat membuat Saka Tatal ini bebas dari tuntutan yang selama ini, walaupun dia sudah bebas dari penjara, tapi tuntutan yang selama ini masih melekat kepada dirinya. Tapi tahan dulu ya Pak Kudri, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.